guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat video bagaimana sih cara ngecek buat kerusakan kaki-kaki pada kendaraan mobil kita, terutama itu pada mobil sedan atau penggerak roda depan dan rata-rata mobil lainnya. Saat pengecekannya hampir sama. Oke, kita lanjut buat videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakuin yaitu ini, kita dongkrak dulu ban mobilnya. Rodanya kita dongkrak dulu. Oke, ini ban mobilnya udah kedongkrak ya. Jadi langsung aja kita lakukan pengecekan. Pertama-tama ini kita pegang pada bagian roda kiri kanannya dan kita gerakkan seperti ini. Nah, ini pada ban roda mobil saya, pada saat saya gerakan dia ada speleng atau kocak. Seperti ini kocak. Ini menandakan berarti ada kerusakan pada tirot atau long tirotnya. Jadi kalau mau cek secara langsung harus kita buka lagi pada bagian ban ini, kita cek lagi. Dan kemudian untuk cara cek ball joint kita pegang roda atas dan bawah dan kita goyangkan juga seperti ini. Nah, ini punya saya nggak kocak ya, berarti masih bagus. Kalau dia kocak atau speleng berarti ball jointnya perlu diganti juga. Kemudian bagaimana sih cara untuk pengecekan bearing roda atau laha roda? Kita pegang pada bagian per shock mobil, kemudian ban ini kita putar seperti ini. Jadi kalau misalkan dia waktu diputar ada hambatan dan kita terasa pada bagian per ada getaran atau hambatan, berarti itu salah satu ciri kerusakan pada bearing roda. Dan juga biasanya pada saat kita berkendara ada suara gemuruh di bagian dalam kabin mobil, itu salah satu ciri kerusakan dari bearing roda. Oke, ini juga misalkan pada bagian ban ada yang habisnya dia nggak rata, berarti antara kiri atau kanan berarti ada kerusakan antara antara long tirot dan tirotnya dan ball jointnya. Itu salah satu cirinya juga kerusakan pada kaki-kaki kendaraan. Dan misalkan teman-teman lagi berkendara dan setir kita putar antara kiri ke kiri atau ke kanan, dia ada suara seperti keret-keret seperti itu, berarti itu ada kerusakan pada CP jointnya. Biasanya itu kerusakan pada CP joint luar. Kalau dia waktu kita putar setir ke arah kanan dia bunyi, berarti yang sebelah kiri rusak. Dan begitu sebaliknya, kalau kita putar ke arah kiri berarti kalau dia bunyi berarti yang sebelah kanan yang rusak. Oke, selanjutnya kita buka aja bannya ya, untuk cek juga pada komponen bagian kaki-kaki kendaraan yang lain yang biasanya kerusakan pada kaki-kaki mobil. Oke, ini roda sudah kita buka ya. Jadi selanjutnya kita cek apa saja sih yang biasanya kerusakan pada kaki-kaki. Nah, ini adalah namanya tirot yang nyambung langsung ke rak setir. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita goyangin ban kiri kanan dia kocak, berarti ini yang rusak antara tirot dan ini sampai ujung dari sini ke sini namanya long tirot. Nah, ini biasanya ini kalau dia rusak pada bagian tirot ini harus kita lepas dulu ya, kita gerakin kiri kanan. Kalau dia kocak berarti tirot ini rusak. Nah, dan juga pada bagian long tirot pada saat ini kita lepas, kalau dia yang itu waktu kita gerakan dia harus keras.
kalau dia kocak juga pada bagian besi yang panjang ini, kalau dia kocak berarti tong tirotnya juga rusak. Oke, selanjutnya ini namanya CP join ya. Ini CP join luar, ini CP join dalam. Biasanya kalau dia rusak pada saat berbelok dia akan bunyi. Kalau kita putar sampai mentok setirnya, kalau dia bunyi berarti ada kerusakan pada bagian ini, bagian CP joinnya ini. Pada semua mobil itu komponennya hampir sama semua ya. Oke, selanjutnya ini ada namanya, ini dia. Ini juga namanya ini ring stabilizer ya. Pada setiap kendaraan bentuknya sedikit berbeda, tapi fungsinya juga tetap sama. Ini kalau dia rusak juga, ini juga dia kocak. Kalau dia masih keras, ini harus kita buka dulu kalau mau lihat ya kocak atau enggak. Kalau dia kocak berarti harus diganti kalau mau enak kendaraannya. Dan selanjutnya di sini ini adalah besi panjang yang bagian stabilnya ya, stabilizernya tadi. Ini di sini, ini bagian ini ada karet, namanya karet bushing stabilizer. Ini kalau biasanya dia renggang atau robek langsung diganti aja teman-teman. Biasanya kalau lewat jalan yang jelek, dia kayak besi tabrakan kayak gitu, bunyinya klotak-klotak kayak gitu. Biasanya pada bagian ini yang rusak. Nah, kemudian untuk karet-karet boot ini pada kendaraan seperti mobil ini jangan lupa untuk dicek ya teman-teman. Jadi biasanya kalau ada yang robek segera untuk langsung diganti. Karena kenapa? Nanti biasanya ada pasir atau kotoran yang masuk yang bisa merusak pada bagian kaki-kaki. Kemudian di bagian ini namanya yang seperti kepak. Ini biasanya orang nyebutnya kepak atau swing armnya. Pada bagian depan dia di sini yang menyangga ada dua busing ya, busing yang besar dan yang kecil biasanya. Nah, itu biasanya kalau juga robek ataupun longgar udah nggak bagus lagi, dia akan sininya akan kocak juga, akan pada bagian ini longgar ya, ada kiri kanan juga ya. Kemudian untuk ball joint tadi di bagian, biasanya di bagian sini, di bagian ini mana ya, lupa saya ya. Nah, di bagian bawah sini, ada ball joint namanya ini. Nah, ini namanya ball joint. Biasanya kalau karetnya ada rusak, sama ini juga kalau kita gerakin dia kocak, berarti ini juga harus segera diganti ya teman-teman. Karena kaki-kaki ini mempengaruhi setir. Kalau dia rusak juga ban biasanya cepat haus. Oke, untuk bagian-bagian kaki-kaki ini aja sepertinya. Sama ini sok ini biasanya kalau dia pada sok yang tipe oli, kalau dia rusak biasanya pada bagian ini, kita pegang di bagian sininya. Nah, sini ada tumpahan oli ya, bocor pada bagian asnya, as soknya. Dan juga pada saat mobil, kalau pada bagian kap mesinnya kita tekan, mobil ini seperti mantul gitu lebih dari satu kali. Itu menandakan soknya terlalu lembut. Itu biasanya disebabkan oleh kebocoran pada soknya. Kalau untuk yang tipe gas, biasanya kalau soknya mati, dia kena lewat jalan berlubang atau jalan-jalan jelek seperti polisi tidur atau yang kerikil-kerikil itu, dia akan bunyi duk-duk seperti itu. Pada bagian depan, pada bagian soknya akan bunyi duk-duk seperti itu. Bisa juga
hal lain yang disebabkan oleh kerusakan pada support shock. Oke teman-teman, ini namanya support shock ya, kiri kanan. Biasanya kalau dia rusak, coba kita buka dulu ya ini. Kalau dia rusak biasanya pada ini kan di sini ada lahar, ada laharnya pada bagian dalam ini. Biasanya dia retak atau lepas, dan juga pada bagian pinggir karet ini biasanya juga dia retak. Kalau dia udah nggak bagus, biasanya dia akan kocak, goyang-goyang kayak gitu. Jadi pada saat berkendara setirnya juga bisa nggak seimbang. Oke, selanjutnya juga ada pada bagian ini ya teman-teman. Pada bagian sini ini namanya penahan, ini penahan rak setir. Biasanya juga kalau setirnya nggak seimbang atau lari-lari, bisa disebabkan oleh karet grommet. Ini namanya karet grommet rak setir. Kalau dia rusak, biasanya setirnya suka lari. Dan penyebab setir lari juga bisa dari ini, dari long tirotnya kalau dia kocak. Kalau untuk pada saat proses penggantian, ini harus dibuat tanda ya, seperti video saya sebelumnya. Pada saat proses penggantian ini karet boot yang robek kemarin, kalau dia mau diganti juga harus ngelepasin antara tirot dan lepasin tirotnya dulu ini. Jadi pada saat penggantian harus tandai biar kita nggak perlu lagi sporing. Kalaupun mau sporing lebih bagus. Jadi teman-teman, kalau ganti bagian kaki-kaki, spare partnya pada kaki-kaki, sebaiknya selesai dari diganti langsung di sporing biar setirnya enak dan lurus. Apalagi ya, oh ya, biasanya kalau ada hentakan pada bagian mobil pada waktu kita masukin gigi satu, ada hentakan, coba cek setiap ini. Di sini namanya ada ini engine mountain. Ini engine mountain ini penahan buat mesin mobil ya, jadi untuk menahan redaman getaran. Jadi kalau dia rusak biasanya sininya robek. Kalau nggak salah untuk yang di mobil saya ini, di Hyundai ini, untuk karetnya aja bisa diganti yang depan sama belakang, sedangkan untuk bagian kiri kanannya itu harus diganti satu set. Oke, seperti itu aja videonya. Oh ya, biasanya juga kalau pada kesan kendaraan ada suara waktu kita ngerem atau kerasak kayak gitu, jangan lupa ini dibersihkan aja ini kampas cakramnya, ini kampas remnya ini. Biasanya bagian sini ada kotoran seperti pasir yang nyebabin roda itu seperti ada gesekan. Oh iya teman-teman, seandainya juga pada bagian kaki-kaki belakang juga ada kerusakan seperti bunyi duk-duk, itu biasanya pada karet bootnya ya, karet boot karet yang ada pada ininya support shocknya. Kalau ada bunyi duk-duk seperti itu, juga cek juga pada bagian belakang itu juga ada link stabilizernya. Oke teman-teman, ini untuk pada bagian kaki-kaki belakangnya ya. Di sini juga ada ini namanya ring stabilizer seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia kodak atau kocak pada bagian stabilizer ini segera diganti ya. Ini namanya swing arm pada bagian belakang. Di sini juga dia ada pada bagian ini, dia juga ada karetnya. Kalau dia seperti ada besi benturan, berarti pada bagian ini yang rusak. Cek juga kiri kanan, ini dia ada karetnya. Ini juga, ini besi penahan stabilizer juga. Ini juga ada karetnya depan belakang untuk penyimbang ban dan roda. Ini karet pusing. Ini juga biasanya rusak. Kalau dia rusak biasanya ini robek atau dia longgar ya. Ini untuk segera diganti.
Untuk bearing roda juga cara pengecekannya sama seperti pada bagian roda depan, kita pegang pernya dan bannya langsung diputar. Dan juga kalau ada suara deg-deg pada jalan jelek atau berlubang, itu biasanya pada bagian support shocknya. Untuk lebih enaknya sih sebenarnya shocknya dibongkar, jadi ntar kelihatan support shocknya rusak atau enggak. Oke, seperti itu aja sepertinya antara pengecekan kaki depan dan kaki belakang. Kalau ada yang perlu ditanyakan langsung aja WA saya. Thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.